Sinpo TV kembali hadir bersama saya Sri Dewi Andayani dalam berita pilihan selama sepekan. Polisi ancam berikan sanksi hukuman jika reuni 212 tetap nekat dilangsungkan. Polisi bubarkan masa reuni 212. Anies Baswedan akui kenaikan UMP DKI Jakarta tahun 2022 terlalu kecil. Kasat bertemu Kapolri tegaskan solidaritas TNI Polri harga mati. Viral aksi pengemudi mobil Mercy melawan arah di jalan tol hingga menabrak dua mobil. Berikut berita pilihan selengkapnya. Polda Metro Jaya menegaskan pihaknya tidak memberikan izin terkait penyelenggaraan reuni alumni 212 yang digelar di area sekitar Patung Arjuna Wiwaha atau Patung Kuda di Bilangan Monas, Jakarta Pusat. Hal itu lantaran bertentangan dengan aturan Satgas COVID-19. Polda Metro Jaya menegaskan tidak memberikan izin terkait penyelenggaraan reuni alumni 212 yang rencananya akan digelar di area sekitar Patung Arjuna Wiwaha atau Patung Kuda di Bilangan Monas, Jakarta Pusat. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol E. Zulpan mengatakan, alasan izin tidak diberikan karena bertentangan dengan aturan Satgas COVID-19 serta instruksi pemerintah di kondisi pandemi yang saat ini masih melanda Indonesia. Zulpan menyebut Polda Metro akan menerapkan sanksi hukum jika masa nekat melakukan reuni 212 di Patung Kuda Arjuna Wiwaha. Zulpan menyampaikan pihak-pihak yang tetap melangsungkan reuni 212 berpotensi melanggar tindak pidana. Ia juga menambahkan, kepolisian bisa menjerat dengan pasal 212 sampai 218 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Polda Metro Jaya dalam hal ini sebagai penanggung jawab keamanan Ibu Kota tidak mengeluarkan izin untuk kegiatan reuni 212 apabila dilakukan di wilayah hukum Polda Metro Jaya, khususnya di Patung Kuda. Jadi Polda Metro Jaya tidak memberikan izin. Ini juga sejalan dengan rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Satgas COVID-19 Provinsi DKI yang sudah mengeluarkan rekomendasi bahwa Satgas COVID Provinsi DKI tidak merekomendasikan kegiatan tersebut. Ini untuk diketahui, jadi ini juga yang menjadi dasar daripada Polda Metro Jaya tidak mengeluarkan izin terhadap kegiatan reuni 212 yang dilakukan di Patung Kuda maupun di wilayah hukum Polda Metro Jaya yang lain. Polda Metro Jaya beranggapan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang bersifat menciptakan kerumunan. Dan ini tentunya sesuatu yang bertentangan dengan aturan dan ketentuan protokol kesehatan ataupun situasi COVID, di mana kita tidak dibenarkan untuk melakukan kerumunan-kerumunan dalam jumlah yang banyak, yang tentunya yang tidak sesuai aturan. Kemudian apabila memaksakan juga untuk melakukan kegiatan, maka kita akan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku kepada mereka-mereka yang memaksakan. Yaitu kita akan persangkakan nanti dengan tindak pidana yang ada di KUHP khususnya pasal 212 sampai 218. Ya. Yaitu khususnya kepada mereka yang tentunya tidak mengindahkan daripada hal ini. Ya, bahwa Polda Metro Jaya sebagai penanggung jawab keamanan sudah menyampaikan tidak memberikan izin. Jadi kepada mereka yang memaksakan diri, maka akan kita berikan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu dapat dipidana. Seperti saya sampaikan tadi, pasal 212 sampai 218 KUHP.
Diketahui reuni alumni 212 rencananya akan dipusatkan di 2 lokasi berbeda, yakni Patung Kuda Arjuna Wiwaha Jakarta Pusat dan Masjid Az-Zikra Sentul Bogor, Jawa Barat. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Dava Rizkiano melaporkan untuk Sinpo TV. Guna mencegah datangnya masa reuni 212, petugas melakukan penyekatan di Jalan Raya Bogor, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Kamis pagi. Penyekatan ini mengakibatkan arus lalu lintas dari arah Depok menuju Jakarta mengalami kemacetan cukup panjang. Guna mencegah datangnya masa reuni 212, petugas melakukan penyekatan di Jalan Raya Bogor, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Kamis pagi. Penyekatan ini membuat arus lalu lintas dari arah Depok menuju Jakarta mengalami kemacetan cukup panjang. Petugas gabungan melakukan penyekatan jalan guna mencegah datangnya masa aksi reuni 212 di Jalan Raya Bogor, Pos Panasonic, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Kamis pagi. Petugas melakukan filterisasi terhadap pengendara yang melintas. Filterisasi dilakukan guna mencegah masuknya warga luar Jakarta yang hendak melakukan aksi reuni di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Sementara dampak penyekatan jalan ini membuat arus lalu lintas di Jalan Raya Bogor, arah Depok menuju Jakarta mengalami kemacetan cukup panjang. Pengendara mengaku kesusahan lantaran berpacu dengan waktu untuk sampai ke tempat kerja. Juga sebagai upaya antisipatif di dalam menyampaikan kepada peserta yang akan melakukan reuni ataupun apapun namanya secara jelas bahwa Bapak Kapolda melalui Kabid Humas sudah menyampaikan bahwa acara tersebut tidak diberikan izin, sehingga kita berharap upaya-upaya penyekatan ini dapat menghimbau secara humanis kepada mereka-mereka yang mungkin belum tahu bahwa kegiatan itu dilarang untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Dari mulai Palanya sudah macet itu. Dari Mekarsari udah mulai macet? Iya. Biasanya nggak macet gini ya Bang? Biasanya nggak macet. Nggak macet ya? Kemarin nggak macet, baru hari ini aja nih macet nih. Ya, pasti itulah menyesalkan karena kita juga waktu juga ya. Terus yang ini yang kita ngantar orang kerja gitu kan. Ratusan personil gabungan TNI Polri serta Pol PP dikerahkan di titik penyekatan jalan perbatasan Jakarta. Diharapkan penyekatan ini dapat mencegah aksi reuni yang dapat memicu terjadinya kerumunan massa dan menjadi klaster baru COVID-19. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Sejumlah penumpang kereta api jarak jauh sejak Kamis pagi terpaksa harus berangkat melalui stasiun Jatinegara akibat adanya pengalihan arus lalu lintas yang terjadi di sekitar kawasan Monas. Dampak adanya penyekatan masa reuni 212. Sejumlah penumpang kereta api jarak jauh sejak Kamis pagi tadi terpaksa harus berangkat melalui stasiun Jatinegara akibat adanya pengalihan arus lalu lintas yang terjadi di sekitar kawasan Monas. Dampak adanya penyekatan masa reuni 212. Tidak adanya tes antigen di stasiun Jatinegara membuat penumpang kebingungan karena harus melakukan tes antigen terlebih dahulu. Seperti inilah suasana di stasiun Jatinegara, Jakarta Timur Kamis pagi tadi. Dampak penyekatan masa aksi reuni 212, beberapa penumpang kereta jarak jauh terpaksa berangkat melalui stasiun Jatinegara lantaran adanya pengalihan arus lalu lintas di sekitar kawasan Monas. Akibatnya pemberangkatan dari stasiun Gambir harus dialihkan sementara. PT KAI terpaksa memberlakukan berhenti luar biasa di stasiun Jatinegara khusus untuk pemberangkatan mulai pukul 6.40 hingga pukul 13.15. Para penumpang mengaku telah diberitahukan oleh pihak PT KAI sejak Rabu malam kemarin. Namun karena tidak adanya layanan tes antigen membuat beberapa penumpang kebingungan meski pihak PT KAI telah memberitahukan sebelumnya. Ibu sendiri mau kemana, Bu? Saya rencananya ke Bandung. Ke Bandung. Oh, sendiri nih, Bu? Apa? Sendiri? Iya. Oh. Tapi mengganggu nggak Bu dengan adanya perubahan ini Bu? Karena pemberitahuannya itu sudah lebih lama, khawatir tidak terlalu dekat dengan waktu keberangkatan, jadi tidak terlalu mengganggu sih kalau saya sudah siap-siap. Baru tahu infonya dipindah kapan? Tadi malam jam 11. Tadi malam jam 11. Saya udah booking itu dari 2 hari. Iya, baru diinfo pindahnya itu semalam jam 11. Oh. Kita ke Jatinegara. Berarti agak repot juga di kita. Agak repot sih. Repotnya karena jarak tempuhnya atau karena nggak terbiasa dengan ke Jatinegara gitu? Sih, jarak tempuh juga lumayan jauh kan. Terus ditambah, tadinya kan saya mau rapid di tempat, di sini kan nggak ada rapid, gitu aja sih yang jadi berat. Jadi kan tadinya di luar dari Gambir itu karena ya
Ya, mengantisipasi kemacetan lalu lintas yang mungkin dapat menyebabkan calon pengguna KA jarak jauh yang akan menuju stasiun Gambir mengalami keterlambatan karena dampak dari rekayasa lalu lintas yang dilakukan untuk beberapa area menuju stasiun Gambir. Maka pada hari ini PT KAI Daob 1 Jakarta melakukan rekayasa operasi dengan memberhentikan sejumlah KA keberangkatan stasiun Gambir di stasiun Jatinegara untuk dapat melayani naik penumpang KA jarak jauh. Adapun terdapat sekitar 12 KA dalam kurun waktu di rentang pukul 6 pagi sampai dengan pukul 1 siang yang dapat melayani naik penumpang KA jarak jauh di stasiun Jatinegara. Dalam pemberlakuan berhenti luar biasa ini, setidaknya terdapat 12 nomor kereta api yang melayani pemberangkatan jarak jauh melalui stasiun Jatinegara. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Aparat gabungan TNI Polri membubarkan puluhan masa aksi reuni 212 di Simpang Sarinah Tamrin, Jakarta Pusat. Imbauan diberikan petugas kepada masa aksi 212 untuk kembali ke rumah agar tidak menyebabkan kerumunan. Aparat gabungan TNI Polri membubarkan puluhan masa aksi reuni 212 di Simpang Sarinah Tamrin, Jakarta Pusat. Imbauan secara persuasif untuk kembali ke rumah diserukan bagi masa 212 agar tidak jadi kerumunan. Kabak OPS Polres Jakarta Pusat yakni AKBP Guntur Muhammad tegaskan, tidak ada aksi ataupun kegiatan dari aksi reuni 212 seperti yang telah disebarkan lewat media sosial di kawasan Jakarta. Dirinya menghimbau kepada peserta aksi reuni 212 yang tetap datang ke Jakarta untuk membubarkan diri agar tidak menimbulkan kerumunan di masa pandemi COVID-19. Himbauan secara persuasif terus disampaikan kepada peserta aksi reuni 212 untuk segera kembali ke rumah masing-masing. Kita akan himbau terus, kita akan tetap menghimbau masyarakat sesuai dengan perintah pimpinan secara persuasif namun tetap tegas, seperti itu. Sudah tidak ada titik kerumunan lagi, sudah bersih. Kita tinggal menunggu saja apakah masih ada masa yang datang atau tidak, tapi tetap kita akan memberikan himbauan untuk pembubaran. Karena memang aksinya tidak ada aksi ataupun kegiatan apapun seperti yang disebar ke media ataupun ke beliau-beliau semua, seperti itu. Bukan tidak boleh, karena tidak ada kegiatan. Jadi kita himbau untuk kembali ke rumahnya. Buat apa percuma datang, masalahnya kita masih dalam masa pandemi. Jadi lebih baik pulang ke rumahnya, makanya kita himbau secara persuasif. Hingga pada akhirnya masa reuni 212 membubarkan diri, meski sempat diwarnai percekcokan antara peserta aksi 212 dengan pihak kepolisian. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Dava Rizkiano melaporkan untuk Sinpo TV. Momen dramatis terjadi saat aksi reuni 212 sedang berlangsung. Dukungan cinta kepada lembaga kepolisian diserukan para peserta aksi 212 dengan memeluk polisi dan mengucapkan rasa terima kasih kepada Kapolri yang dianggap telah pro rakyat. Momen dramatis terjadi saat aksi reuni 212 berlangsung. Dukungan cinta polisi diserukan peserta aksi 212 dengan memeluk polisi. Peserta reuni 212 mengucapkan rasa bangganya kepada lembaga kepolisian. Saat ini tindakan polisi disebut sudah semakin mencintai masyarakat. Terlihat seorang polisi mendekati massa 212 untuk menenangkan peserta reuni 212 yang terlihat tidak kondusif. Lalu dalam aksi ini, peserta reuni 212 yang berorasi terus-menerus hingga memeluk polisi dan mengucapkan rasa terima kasih kepada Kapolri yang disebutnya pro rakyat. Diketahui, acara reuni 212 tetap digelar meski tidak mendapatkan izin dari kepolisian maupun pemerintah provinsi. Saya sama Polri yang cinta rakyat, tidak arogan, ya kan? Karena saya tahu Pak Kapolri mencintai rakyatnya dan tidak arogan sama rakyat. Jadi dari Jakarta, Jihan Nabila, Dava Rizkiano melaporkan untuk Sinpo TV. Aksi reuni 212 yang direncanakan digelar pada tanggal 2 Desember 2021 tidak mendapati izin pelaksanaan dari pemerintah melalui pihak kepolisian. Hal tersebut membuat para peserta aksi mengaku heran terhadap larangan aksi yang telah dikeluarkan kepolisian. Aksi reuni 212 yang direncanakan digelar pada tanggal 2 Desember 2021 tidak mendapati izin pelaksanaan dari pemerintah melalui pihak kepolisian. Hal tersebut membuat para peserta aksi mengaku heran terhadap larangan aksi yang dikeluarkan kepolisian. Pengamat politik Ujang Komarudin turut memberikan tanggapan terkait aksi 212 yang mendapatkan larangan pelaksanaan oleh pihak kepolisian.
Melalui video yang diterima tim Sinpo TV, pria yang akrab disapa Kang Ujang tersebut mengatakan bahwa para peserta aksi seharusnya mentaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Di sisi lain, ia menuturkan bahwa pemerintah pun tidak boleh melakukan pelarangan serta mengintimidasi terhadap aksi yang akan dilakukan masyarakat. Dirinya berpandangan larangan yang diberikan merupakan sikap kehati-hatian pemerintah guna mencegah timbulnya klaster baru virus COVID-19. Menurutnya, antara pemerintah dengan para peserta aksi harus saling memahami dengan situasi dan kondisi saat ini. Nah, kalau saya melihat ya aksi 212 yang memang dilarang pemerintah itu mestinya taat terhadap aturan pemerintah. Tapi di saat yang sama juga pemerintah tidak boleh melarang, mengintimidasi ya, gerakan tersebut. Nah, harus ada titik temu antara kedua pihak tersebut. Mungkin pemerintah ingin menjaga faktor kesehatan masyarakat karena kita tahu bahwa saat ini pandemi itu kan belum reda. Dikhawatirkan jika gerakan 212 ini diizinkan gitu dan skala masanya besar terjun di sekitar Jakarta katakanlah, itu kan akan membawa dikhawatirkan klaster-klaster baru itu gitu. Akhirnya kan akan kembali penanganan corona itu ke masa yang lampau. Oleh karena itu kehati-hatian itu menjadi penting. Soal izin itu tentu kita berikan kepada yang berwenang. Tetapi ya saya ingin katakan kedua belah pihak harus saling memahami satu sama lain akan kewenangannya masing-masing. Gitu. Dari Jakarta, Andi Rezaldi melaporkan untuk Sinpo TV. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui langsung massa buruh yang berunjuk rasa di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta. Sejumlah buruh yang berasal dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI itu melakukan aksi demonstrasi pada Senin 29 November 2021. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui langsung massa buruh yang berunjuk rasa di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta. Diketahui sejumlah buruh yang berasal dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI melakukan aksi demonstrasi pada Senin 29 November 2021. Aksi kali ini, buruh menuntut kenaikan upah minimum provinsi atau UMP. Usai menerima audiensi perwakilan KSPI DKI Jakarta Winarso, Anies Baswedan menembus kerumunan massa aksi, kemudian duduk bersama dengan para buruh. Kepada massa aksi, Anies menyampaikan bahwa dirinya telah mengirimkan surat kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk meminta meninjau kembali formula penetapan upah minimum provinsi. Anies juga memiliki pandangan yang sama dengan massa buruh, bahwa kenaikan UMP tahun 2022 yang hanya sebesar 0,85% terlalu kecil. Karenanya, ia meminta kepada para buruh untuk bersama-sama memperjuangkan kenaikan UMP Jakarta yang lebih layak. Saya memang terbiasa bekerja untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk mengumbar masalah. Betul? Jadi ketika ada ini, apa yang kita lakukan? Kita bersurat kepada Kementerian Tenaga Kerja. Kita mengatakan formula ini tidak cocok untuk diterapkan di Jakarta. Formula ini kalau di Jakarta tidak sesuai, karena itu kita mengirimkan surat sesuai dengan prosedur bahwa formulanya harus memberikan rasa keadilan. Jadi itu sudah kami kirimkan dan sekarang kita sedang fase pembahasan. Dari Jakarta, Satria Ahmad, Rira Salsabila melaporkan untuk Sinpo TV. Polri akan menggelar Operasi Lilin 2021 dalam rangka pengamanan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Operasi ini melibatkan personel gabungan dari TNI Polri beserta unsur pemerintahan dan mitra kepolisian lainnya. Polri akan menggelar Operasi Lilin 2021 dalam rangka untuk pengamanan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Operasi ini juga melibatkan personel gabungan Polri dan TNI, beserta unsur dari pemerintah serta mitra kepolisian lainnya. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono mengatakan, operasi lilin tersebut dijadwalkan akan berlangsung dari tanggal 22 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 mendatang. Rusdi menyampaikan, sebanyak 179.814 keseluruhan personel akan dilibatkan, yakni anggota Polri sebanyak 103.109 personel, anggota TNI sebanyak 19.017 personel, dan sisanya merupakan personel dari pemerintah daerah dan mitra-mitra kepolisian. Rusdi menjelaskan, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021 tentang PPKM di momen Natal dan Tahun Baru, Polri akan menggelar pos pengamanan serta pos pelayanan.
Ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk disiplin dengan aturan-aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dan tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Untuk Natal dan Tahun Baru ini, Polri menggelar Operasi Lilin 2021. Yang dimana tugasnya adalah Polri bersama instansi terkait lainnya mengamankan daripada kegiatan Natal dan Tahun Baru 2021. Di mana dalam operasi Lilin ini terlibat personil 179.814 seluruhan. Di mana di dalamnya ada Polri-nya itu ada 103.109 personil. Kemudian TNI-nya ada sekitar 19.017 personil. Sisanya adalah dari Pemda maupun mitra-mitra kepolisian. Itu terlibat di dalamnya dalam kegiatan Operasi Lilin 2021. Dan juga dalam rangka memastikan bahwa kebijakan pemerintah dapat diamankan oleh masyarakat dan juga dilaksanakan oleh masyarakat, Polri juga menggelar yang namanya pos pengamanan dan juga pos pelayanan. Tentunya sekali lagi semua kembali kepada masyarakat, dimohon masyarakat bisa disiplin dengan aturan-aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Ini menjadi bagian bagaimana kita bersama-sama bisa mengendalikan COVID-19 di tanah air. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Dava Rizkiano melaporkan untuk Sinpo TV. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman bertemu dengan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo di Mabes Polri, Jakarta Selatan. Pertemuan itu membahas soal sinergitas dan soliditas TNI Polri dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman bertemu dengan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo di Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Rabu 1 Desember 2021. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas soal sinergitas dan soliditas TNI Polri adalah harga mati dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengawal seluruh kebijakan pemerintah. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menuturkan, sinergitas TNI Polri adalah kunci untuk menghadapi segala bentuk ancaman dan tantangan yang akan dihadapi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, Sigit menekankan bahwa ke depannya sinergitas dan soliditas TNI Polri yang sudah berjalan baik selama ini akan kembali dioptimalkan demi kepentingan negara dan bangsa Indonesia. Sementara itu, Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman menegaskan bahwa selama ini sinergitas dan soliditas TNI Polri tidak pernah padam. Menurutnya, personel TNI dan Polri harus selalu hadir di tengah masyarakat. Baru saja saya mendapatkan kunjungan dari Bapak Kasat. Tentunya banyak hal yang tentunya kita diskusikan, khususnya bagaimana menjaga sinergitas dan soliditas antara TNI dan Polri di dalam melaksanakan tugas-tugas di lapangan, baik terkait dengan tugas dalam hal melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya menghadapi ancaman terhadap situasi Kamtibmas dan tentunya bagaimana kita bersinergi dalam melaksanakan tugas-tugas dalam menjaga dan mengawal kebijakan pemerintah. Dan kita sepakat bahwa sinergitas dan soliditas yang sudah telah terjalin selama ini akan semakin kita optimalkan dalam pelaksanaan tugas-tugas mendatang. Apapun situasinya dan apapun bentuknya, TNI harus hadir di tengah-tengah masyarakat bersama polisi. Dan di situ harus menjadi bagian dari solusi. Oleh karenanya, setiap ada apapun bentuk ancaman, TNI dengan kepolisian harus bergerak cepat. Jangan menunggu waktu, karena ini kita mendukung program pemerintah. Bagaimana pasca COVID-19 ini luar biasa, masyarakat sangat-sangat menantikan bagaimana pemulihan perekonomian.
Dari Jakarta, Satria Ahmad, Fitri Khalifah melaporkan untuk Sinpo TV. Viral aksi sopir mobil sedan jenis Mercedes-Benz E300 melawan arah di jalan tol lingkar luar Jakarta. Akibat aksinya tersebut, pengendara pun mengalami kecelakaan dan menabrak dua mobil. Aksi sopir mobil sedan jenis Mercedes-Benz E300 yang melawan arah di jalan tol lingkar luar Jakarta yang sempat viral di media sosial pada Sabtu kemarin mengalami kecelakaan dan menabrak dua mobil. Beginilah kondisi mobil sedan jenis Mercedes-Benz E300 bernomor polisi B1125KAD melawan arah dan menabrak dua mobil di depannya di tol lingkar luar Jakarta. Aksi pada sebuah mobil tersebut kini viral di media sosial. Nampak dari sebuah video dari seorang pengemudi di seberangnya yang merekam kondisi ketiga mobil mengalami ringsek hancur di bagian depan bodi. Insiden pada sebuah mobil sedan tersebut, dua mobil yang ditabrakinya dari arah Cakung, saat ini sang sopir serta kendaraan diamankan petugas Laka Lantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Demikian berita sepekan kali ini, tetap saksikan berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Sri Dewi Andayani dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.